Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarminda dengan NIM L0212111042. Kali ini saya akan membahas mengenai molting dan pertumbuhan krustasea pada mata kuliah fisiologi hewan air. Nah, langsung saja yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu apa itu molting, yang kedua itu faktor yang mempengaruhi molting, yang ketiga struktur yang menyusun eksoskeleton, yang keempat tahapan molting, dan yang terakhir itu bagaimana hormon membantu proses molting. Nah, apa sih itu molting? Molting adalah proses pergantian cangkang pada krustasea, khususnya pada hewan arthropoda, dan terjadi ketika ukuran daging bertambah besar, sementara eksoskeleton tidak bertambah besar, karena sifat eksoskeleton itu kaku. Sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, maka krustasea akan melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk kembali dengan bantuan kalsium. Saat terjadi molting, cangkang atau kutikula lama akan terlepas dengan sendirinya, kemudian digantikan dengan cangkang baru setelah selesai terjadinya molting. Selain mengalami pertumbuhan, krustasea juga akan melakukan perkawinan saat terjadinya molting. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi molting yaitu faktor fisiologis yang terjadi secara langsung dan faktor secara tidak langsung. Secara langsungnya yaitu molting dikontrol oleh hormon yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting atau molting inhibiting hormon, hormon penghambat perkembangan gonad atau gonad inhibiting hormon. Faktor secara tidak langsung yaitu adanya proses autotomi atau ablasi, di mana metode merangsang molting yang diaplikasikan pada budidaya intensif kepiting bakau. Nah, selanjutnya struktur yang menyusun eksoskeleton. Eksoskeleton ini diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Beberapa bagian eksoskeleton, misalnya membran artrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh, tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan kelenturannya. Eksoskeleton memiliki 4 lapisan utama, ialah epikutikula terluar, eksokutikula yang lebih tebal, endokutikula bagian dalam, dan lapisan membran dalam. Selanjutnya, tahapan-tahapan molting. Terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu pre-molting, yang kedua itu molting, yang ketiga yaitu intermolting, dan yang terakhir itu post-molting. Pada tahapan pre-molting, yaitu fase sebelum molting ini, udang sudah mempersiapkan tubuhnya untuk melakukan proses molting. Nah, di sini sudah nafsu makan udang itu sudah menurun dan lapisan kutikulanya itu sudah mulai tumbuh. Tahapan yang kedua yaitu molting. Tahapan molting ini fase pelepasan kulit lama yang diikuti dengan penyerapan air dari media dalam jumlah besar. Tahap ini dimulai melemasnya otot-otot anggota tubuh sehingga memungkinkan untuk terlepas dari eksoskeleton lama. Selanjutnya yaitu intermolting. Fase ini eksoskeleton semakin mengeras, dibebaskan protein dan mineral yang disebabkan protein dan mineral yang sudah mulai menyatu, di mana pertumbuhan bobot udang semakin bertambah sehingga aktivitas makan udang semakin bertambah sampai maksimal. Nah, yang terakhir yaitu post-molting. Fase ini telah terjadi setelah proses pelepasan eksoskeleton lama. Pada fase ini, udang menyerap banyak air agar mampu memperkuat kutikula baru yang akan menyesuaikan bentuk tubuhnya. Sehingga eksoskeleton lama terlepas, maka cangkang baru akan mulai mengeras. Biasanya itu hitungan jam atau dalam hitungan hari. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana hormon membantu proses terjadinya molting. Pada proses molting, krustasea
pada proses molting frustasea, hormon yang utama dalam mengatur proses ini adalah hormon molting atau biasa disebut dengan ecdysone. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar protoresik pada bagian kepala krustasea. Adapun yang termasuk yaitu MIH atau molting inhibiting hormone, di mana sintesis dan pelepasan eksis steroid berada di bawah kontrol hormon neupropeptida molhibitin hormon. Nah, yang selanjutnya yaitu X dan Y organ. MIH ini atau molting inhibiting hormone dihasilkan oleh organ X melalui kompleks kelenjar sinus pada tangkai mata, dan organ Y berupa massa yang kompak terletak pada sefalotoraks bagian anterior ruang insang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.